Sejarah Perang Mu'tah. Peperangan ini tercatat dalam sejarah sebagai peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya berjumlah 12 orang saja, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memulai mendakwahi kerabatnya yang terdekat dari kabilah Quraisy, lalu bangsa Arab secara umum, dan siapa saja yang dekat atau datang kepadanya dari berbagai penjuru. Maka demikian pula beliau memerangi musuh pertama yang terdekat, yaitu kafir Quraisy, para penyembah berhala. Kemudian bangsa Arab di sekitar Makkah dan Madinah dan lainnya. Lalu ahli kitab dari bangsa Yahudi di Madinah dan sekitarnya. Dan sekarang tiba saatnya memerangi bangsa Romawi yang beragam Nasrani, dan nanti akan tiba gilirannya memerangi kaum Majusi, para penyembah api, dan seluruh umat kafir, hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi ini, di atas semua agama, sekalipun orang-orang kafir benci dengan kemenangan umat Islam. Hikmah ilahiyahnya ialah tatkala orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu padu dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin. Tatkala kafir Quraisy memerangi kaum muslimin, maka bangsa Arab lainnya diam menunggu hasil dari Quraisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasrani diam menunggu hasil peperangan tersebut. Demikian pula tatkala umat Islam berperang melawan bangsa Romawi, maka bangsa Persia Majusi diam menunggu hasil peperangan hingga semua bangsa dan agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Sebab terjadinya perang Mu'tah. Sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah mengirim surat melalui utusannya, Harits bin Umair radhiyallahu anhu, kepada Raja Busra. Tatkala utusan itu sampai di Mu'tah timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan, maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid, maka Abdullah bin Rawaha penggantinya. Ini pertama kali Rasulullah mengangkat 3 panglima perang sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Tentara Allah berangkat. Pasukan ini berangkat hingga sampai di Ma'an wilayah Syam, dan sampai kepada mereka bahwa Raja Romawi yang bernama Heraklius telah tiba di Balka bersama 100,00 tentara, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragam Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara hingga totalnya mencapai 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah agar beliau menambahkan kekuatan tentara, atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang bertiga, Abdullah bin Rawaha, menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan dari salah satu dari 2 kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah Ibnu Rawaha benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balka tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Pertempuran, tentara Islam dan tentara kafir saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri, dan teng sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan tentara Islam harus menghadapi puluhan tentara musuh. Akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid, tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar maka akan mengalahkan 200 orang. Quran Surat Al-Anfal ayat 65.
tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya. Maka Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangannya dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyatnya. Pusat perhatian musuh tertuju pada pembawa bendera kaum muslimin dan keberanian para panglima perang Islam dalam maju memerangi musuh. Hingga mati syahidlah panglima perang pertama yaitu Zaid bin Haritsah. Lalu bendera perang diambil alih oleh panglima kedua yaitu Ja'far bin Abbas. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus. Lalu bendera dibawa oleh tangan kirinya hingga terputus pula dan merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Sebagai balasannya Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap agar di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah beliau syahid ditemukan dalam tubuhnya terdapat 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah dan tombak yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima perang yang ketiga Abdullah bin Rawahah dan berperang hingga mati syahid menyusul kedua panglima Islam. Agar bendera tidak terjatuh maka mereka mengangkatnya dan bersepakat agar menyerahkannya kepada Khalid bin Walid maka beliau membawa bendera perang. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid bin Walid dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula yaitu pasukan depan dan belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya. Sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Setelah berperang lama, Khalid bin Walid menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin. Maka beliau menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga Madinah. Sedang mereka tidak mengejarnya karena khawatir kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai siasat perang untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan Romawi. Dalam perang ini, Khalid bin Walid berperang habis-habisan sehingga 9 pedang patah di tangannya. Ini menunjukkan betapa besarnya perjuangan para sahabat. Pelajaran dari kisah ini adalah boleh mengangkat beberapa pemimpin dalam satu waktu dengan syarat tertentu dan memimpin secara berurutan. Kaum muslimin mengangkat Khalid sebagai panglima perang merupakan dalil bolehnya ijtihad di masa hidup Rasulullah. Keutamaan 3 panglima, Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawahah, dan keutamaan Khalid bin Walid sebab dalam peperangan Rasulullah menamainya dengan Saifullah. Rasulullah sangat bersedih atas kematian 3 panglimanya, menunjukkan rahmatnya kepada umatnya dan bahwasanya beliau berusaha menenteramkan jiwanya untuk bersabar terhadap musibah. Dan ini lebih baik daripada tidak sedih dan tidak tersentuh oleh musibah sama sekali. Hakikat hidup dan kemuliaan yang daripada tidak sedih dan tidak tersentuh oleh musibah sama sekali. Hakikat hidup dan kemuliaan yang disingkap oleh Abdullah bin Rawahah. Sesungguhnya kemenangan bukanlah karena kekuatan dan jumlah secara materi, melainkan agama dan ketaatan kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar selalu